Jadi gini, orang keliling Indonesia itu banyak. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, yang naik sepeda juga banyak. Yo, Ya, benar kan? Ya. Nah, mungkin yang membedakan Om John ini dengan orang-orang yang lain keliling Indonesia itu adalah Om John itu dia selalu mampir di setiap kabupaten. Ya. Benar, Om? Jadi bukan cuma sekedar jalan-jalan lewat. Dia tiap kabupaten dia minta stempel, tanda tangan untuk bukti dia pernah singgah di situ. Saya berjuang loh. Saya berjuang untuk bisa sampai tembus keadaan seperti apapun keadaannya. Orang di Jawa, gambarannya ya, orang Jawa di Jawa itu melihat Kalimantan gelap. Ya. Tapi orang Kalimantan sama juga. Orang Kalimantan lihat di Pulau Jawa terang benderang. Dia punya lada, mericanya itu banyak sekali, satu kamar. Ya, paling Pertanian untuk daerah situ aja. mau modern juga kalau nggak bisa nggak bisa dibawa keluar untuk apa gitu kan? Seperti puskesmas daerah Senaning namanya. Puskesmasnya bagus, jalannya aspalnya bagus daerah situ. Tapi sekitar 2 km, selebihnya udah jalan nggak keruan lagi tanah. Nah, terus Om John kesini ke Jakarta ini atas undangan komunitas untuk mengawal tur bersepeda Jakarta Bali. Konsepnya fun tour, touring dengan bergembira. Fun tour de Bali. Jakarta Bali, Om. Ya, dan itu direncanakan di bulan Oktober, akhir Oktober. Ya, Om John, kita ngobrol-ngobrol santai nih, Om, tentang sepeda nih, Om. Om John udah berapa lama sih sepedaan? Maksudnya dari awal sepeda pasti udah lama banget kan ya? Ya, jadi memang bermain sepedanya berawal dari masih muda, zaman saya SMP, SMA. Di SMA itu udah sepeda itu untuk prestasi ya. Jadi memang untuk prestasi, untuk ya namanya masih muda, ingin punya apa ya, ingin punya prestasi. Kebetulan hobinya di sepeda. Lalu itu di tahun 70-an ya, menjelang 80, 77, 79 terutama. Itu SMP tuh 70? SMA. Oh, udah SMA. 77, 79 tuh di SMA. Masih ingat SMA 4 dulu tuh, Gambir tuh. Ya gitu ya. Lalu menghilang karena aktivitas kuliah, lalu sama kelanjutannya udah harus dengan apa ya, hidup udah cari uang, udah keluarga, baru mulai lagi 2005. Tapi 2000 itu udah mulai sebenarnya, cuma masih deket-deket, baru agak serius itu di 2005. Sampai ya itu juga apa ya, jadi atlet juga sempat ya, atlet-atletan gitu ya. Atlet udah kelewat tua sebenarnya. Untuk jadi atlet bukan prestasi lagi, tapi untuk senang-senang aja ya, melatih fisik, melatih mengembalikan kemampuan untuk bersepeda dengan teknik-teknik yang pernah saya lakukan gitu ya waktu masih atlet. Karena bersepeda itu bukan cuma duduk di atas sepeda lalu gue saja gitu ya, lalu udah benar. Nah, semuanya itu sama dengan apapun ada dasarnya, dan itu pun kembali dulu di 2015 lebih utama itu untuk kembali ke dasar, lalu ikut kompetisi-kompetisi juga, lalu melatih juga anak-anak, terus beralih mulai senang dengan jalan sendiri sampai 2015 2017 mulai perjalanan keluar Pulau Jawa.
Oke, sebentar. Atlet sepeda itu kan banyak ya. Ada MTB, ada road bike, ada macam-macam. Itu yang mana? Jadi Kan bukannya waktu beda-beda ya, waktu di tekniknya? zaman saya itu di 1977 sampai 79 waktu itu belum ada cross country. Oke. Yang ada adalah road bike. Road bike itu sepeda balap itu kan? Ya, road bike juga sebenarnya gini, road bike juga banyak-banyak sudah banyak udah banyak kelas-kelasnya ya. Jadi ada yang memang ITT, individual time trial pada waktu itu, lalu juga ada sprinter tuh, saya punya kelas tuh ya, sprinter. Lalu juga ada touring tapi road gitu ya pada waktu itu. Lalu juga sebetulnya di dunia itu di luar Indonesia itu juga ada yang namanya cyclocross, itu sudah ada di tahun-tahun itu. Berarti ikut atlet ada pelatihnya gitu om, ikut Ya, pelatnas atau ya, latihan itu juga. sendiri atau- Oke, itu juga pelatnas, seperti pelatnas juga ikut di dalamnya. Waktu itu ya 2 tahun itu dengan ikut pelatnas juga. Tapi gagal lomba karena kecelakaan terus. Sebelum lomba itu Jatuh, ngalami gitu. kecelakaan, jatuh, masuk rumah sakit kayak gitu. Geger otak terutama. Jadi memang nggak boleh untuk kompetisi dari dokter itu di tahun-tahun itu. Lalu kembali ya masuk ya setelah 2015 itu 2013 tuh udah mulai jalan luar kota. Artinya kan saya tinggal di Depok, terus ya luar kotanya masih di Pulau Jawa lah itu ya, udah senang jalan sendiri. Sampai akhirnya berangkat dari keinginan jalan di luar Pulau Jawa gitu ya, kepikiran kenapa enggak sih jalan di Sulawesi dulu. Itu sampai Sulawesi itu sebab tujuannya dari Makassar sampai Manado, ikut Trans Sulawesi yang mau ambil jalur itu. Tapi pada waktu itu kepikir kenapa ya, ini rasanya Trans Sulawesi banyak yang udah jalan, yang belum ada aja. Kenapa nggak keliling pesisir pantai, kelilingin pulau Sulawesinya, pulau Sulawesi tok aja itu ya, Yangka itu. Akhirnya ya itulah, mulai jalani keliling pesisir pantai Sulawesi. Dapat sekitar 4 bulan lebih, 4 bulanan deh ya, itu 6.000 kilo sekitar segitu. Tapi ternyata setelah jalani gitu kok asik ya, pengennya nambah lagi gitu loh, pengen tahu yang lain lagi. Sampai akhirnya jalani di Sumatera. Kembali lagi begitu di Sumatera maunya keliling pesisir pantai Pulau Sumatera. Karena pemikirannya ada 3 pulau yang bisa dikelilingi di Indonesia ya. Nggak ada luar negerinya. Kalau Kalimantan kan pasti ada Malaysianya, Papua yang besar juga ada Papua New Guinea. Jadi kita nggak bisa kelilingin. Akhirnya pilihannya 3 pulau itu. Tapi waktu di Sulawesi mau jalan ke sana rasanya kurang nendang juga nih. Kurang seru lagi. Akhirnya jadi kenapa enggak ya? Setelah lihat terus browsing itu udah di Bakauheni. Kenapa enggak semua kabupaten aja saya ambil gitu. Akhirnya mulai itu tercetus jalan ke kabupaten-kabupaten, dan namanya belum ada waktu itu, waktu pertama jalan. Tapi kepikir ini dari kabupaten ke kabupaten, saya nggak boleh bolak-balik gitu, capek kalau bolak-balik gitu kan, banyak waktu kebuang. Akhirnya jadi namanya sambung menyambung. Ya, sambung menyambung. Tapi kalau Sumatera aja nggak seru, kenapa enggak se-Indonesia? Akhirnya muncul ide, ini kan gue pakai sepeda ngontel goes gitu kan, goes sambung menyambung Indonesia. Tapi kayaknya
ada kata lain yang lebih bagus. Akhirnya munculnya goes sambung menyambung Nusantara. Tapi rasanya kok jadi 4 kata, goes sambung menyambung Nusantara. Coba dikompres kata sambung menyambungnya, munculnya kata sayang, jadi keren gitu ya, goes sayang Nusantara. Itulah mulai jadi goes sayang Nusantara, sambung menyambung Nusantara. Di sini kata sambung menyambung itu dari kabupaten ke kabupaten, ya, nyambung lagi kabupaten berikut. Sebisanya tidak bolak-balik di antara 2 kabupaten. Gitu. Jadi nyambung terus. Puterin keliling pulau. Dan itu waktu itu masih baru sekali. Jadi itu nggak kelilingin satu provinsi sampai habis, karena di Sumatera itu ada 3 provinsi yang di satu daratan itu dia dari atas sampai bawah itu jadi satu provinsi, itu Lampung, lalu Sumatera Utara sama Aceh. Karena itu waktu di Lampung diambil setengahnya dulu, baru geser kabupaten berikut, Bengkulu, Sumatera Barat, bisa selesai itu 22. Begitu Sumatera Utara setengahnya, karena harus ambil Aceh dulu selesai, baru balik lagi Sumatera Utara, lalu selesaiin semuanya. Itu. Nah ini itu awalnya. Jadi kalau buku itu kan semuanya itu dicatat di satu buku, dan untuk membuktikan untuk pembuktiannya sambung menyambung ini di kabupaten itu harus waktu itu ya terpikir, kenapa enggak sih ke semua kantor bupatinya aja minta cap tanda tangan dari kantor bupati, ke siapa ya? Karena yang paling itu bagian umum atau protokol gitu kan. Jadi saya cuma datang itu aja, bukan untuk bupatinya. Karena faktanya kalau mau nungguin bupatinya itu bisa 1 minggu, bupatinya lagi keluar kota, ngapain nungguin habis waktu. Yang penting datang ke sana, udah dapet cap tanda tangan, dan pejabatnya biasanya permintaannya ke Kabak atau Kasubag, itu udah cukup, baru lanjut lagi. Termasuk juga Polres itu juga nggak cari Kapolresnya, nggak, pokoknya SPKT-nya itu mereka isi buku, sudah lanjut lagi bro. Nah itu dia yang namanya goes sayang Nusantara, sambung menyambung Nusantara. Dan akhirnya untuk Sumatera itu tuntas 154 kabupaten kota madya dari 10 provinsi pada waktu saya jalani itu ya di tahun 2017 sampai 19 waktu itu. Lalu dari sana kok asik ya, kenapa enggak Kalimantan? Lakukanlah perjalanan di Kalimantan, mulai dari Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, dan selesai Utara. Total perjalanan itu untuk Kalimantan itu 9 bulan. Dan total kabupaten kota madyanya itu 56. Kira-kira total jaraknya yang ditempuh itu sekitar 8.000 kilo. Seperti gitu. Setelah dari sana saya kembali, karena rencana nanti oh ya, untuk Kalimantan itu selesainya di 13 Juli 2022 ini ya. Lalu setelah itu sebetulnya maunya lanjut langsung ke Sulawesi lagi untuk semua kabupaten kota madya, berbeda dengan yang pertama. Karena yang pertama kan cuma pesisir pantainya. Nah ini semua kabupatennya. Jadi buku perjalanan nanti itu juga akan diisi dari kantor-kantor bupati sama Polres yang utama, polsek-polsek di selama perjalanan. Karena polsek-polsek ini akan menjadi penanda perjalanan yang saya lewati. Seperti itu. Gitu Her. Nah, jadi karena ya saya kan ada di dalam grup Pantur de Bali yang tahun lalu itu kita udah bikin perjalanan Jakarta Bali sekitar 10 hari pada waktu itu bulan November.
Dan ini tahun dari Pantur de Bali juga bikin lagi acara gitu, acara tahunan, touring ke Bali. Dan kalau tahun lalu kita cuma 6, tahun ini kita lebih terbuka. Jadi karena tahun lalu banyak yang ingin ikut nggak bisa, kita hanya batasi kita aja berenam. Dan tahun ini kita buka open untuk siapa yang mau ikut silakan gitu ya. Kita akan buka untuk peserta yang ingin ikut, boleh gitu. Oke, balik sebelum Fun Tour nih Om. Kalau Fun Tour itu kan acara umum, ya kan, masih Ya. bisa diikuti siapa aja. Yang sekarang ya. Nah, balik ke Om John tadi waktu keliling pulau-pulau itu, tujuannya apa sih selain buat kepuasan batin, senang-senang? Maksudnya ketagihan dari pulau ini kenapa nggak pulau sana? Itu kan sebenarnya kepuasan sendiri ya, buat Ya. kepuasan sendiri. Selain itu ada tujuan lain nggak? Sebetulnya tujuan lainnya itu mengikuti ya akhirnya ya. Karena pada awalnya hanya ingin melakukan perjalanan aja. Ya. Tapi begitu udah sampai di fase gue sayang Nusantara dan udah saya tetapin gitu ya. Ini harus selesai gitu loh. Indonesia harus saya datangi semua kabupaten kota madianya, harus selesai tuntas. Mau berapa lama itu nggak ada jangka waktu. Dan jadi yang sekarang menjadi tujuannya adalah datang ke semua kabupaten kota madya dengan murni bersepeda, karena semuanya murni dengan bersepeda. Karena gini, siapa lagi yang mau jalani tahu Indonesia semuanya kalau bukan kita, orang Indonesia. Di perjalanan saya sampai berpikir gini, kita banyak, bukannya itu ya, bukannya saya mau apa-apa, tapi takutnya kalau nanti saya belum tahu semua, saya jalan ke luar negeri, lalu ada orang luar negeri yang pernah jalan di satu tempat yang kita belum pernah datang, saya belum pernah datang, lalu dia tanya mengenai tempat di mana dia pernah datang, terus saya nggak bisa cerita. Rasanya bagaimana ya? Berarti kan untuk gini, maksudnya untuk sekedar jadi tahu semua gitu kan, kalau Ya. saya tangkap. Nah, sedangkan tagline-nya itu kan adalah Goes Sayang Nusantara, Ya, betul kan? betul. Nah, artinya kalau kita sayang sama Nusantara, misalkan ketemu daerah yang jembatannya hancur, misalkan nih, karena kita sayang sama Nusantara, kita ngelihat sendiri, mungkin kita bisa lapor atau tulis surat ke pemerintah pusat. Nih saya lagi di sini nih, bisa dibantu nggak? Tolong saya lihat sendiri keadaannya misalnya. Itu kan namanya sayang ya. Kita nggak mau ngelihat itu rusak, ngelihat satu daerah yang kondisinya kurang beruntung, perlu bantuan pemerintah misalnya. Itu kan sebenarnya bisa Ya, bisa jadi, juga gitu loh Om. Bener nggak sih? jadi itu juga Artinya bisa. itu sayang. Kalau sayang kan kita Ya. peduli gitu, bukan sekedar tahu. Betul, betul. Jadi Gitu sih begini dulu. menurut saya ya. Yang namanya sayang mungkin di dalam, ke dalam yang seperti itu. Ada banyak juga foto-foto yang apa namanya, yang udah ada yang saya bagikan gitu, ada yang enggak gitu ya. Dan terkadang juga ada video di mana saya ngoceh-ngoceh lah gitu ya. Mau nggak mau jadi ini jalan kayak gimana sih gitu loh. Pemerintah Iya. daerah masa nggak. Soalnya kan kadang Tapi- pemerintah nggak tahu kondisi Ya. di lapangan gitu. Nah, Om Jan yang jalanin nih, apalagi sampai ke dalam-dalam, ke pelosok yang mungkin belum tersentuh sama pemerintah pusat atau kurang apa Untuk itu nggak ngerti ya, nggak ngerti. Tapi kalau daerah-daerah baru umumnya memang jalan-jalan lagi dibangun, dan proses pembangunannya dari kapan sampai kapanpun apa ya, saya nggak ngikuti gitu ya, tapi merasakan sendiri aja perjalanannya seperti apa. Dan
sulitnya, dan lebih kepada di tempat-tempat seperti itu lebih kepada saya berjuang untuk bisa sampai tembus keadaan seperti apapun keadaannya. Iya. Dan itu ada di video, sebenarnya ada di video di YouTube gitu ya, seperti apa sih jalannya. Dan mungkin nggak perlu kita bilang pemerintah harus kemana-mana, tapi lihat aja dari situ bagaimana keadaannya sebenarnya. Tapi kalau mau bilang jujur ya, kalau mau bilang mereka nggak sejahtera, ya selama ini yang udah saya jalani, rasanya untuk bilang nggak sejahtera nggak mungkin ya. Mereka lebih sejahtera daripada orang yang ada di ini penilaian sendiri pribadi ya, yang ada di Pulau Jawa mereka lebih sejahtera di luar. Oh begitu. Kehidupan dibanding mereka tuh di pulaunya sendiri. Kayak transmigrasi gitu. Ya transmigrasi mereka udah gitu. sukses-sukses, dan banyak juga pendatang-pendatang ke sana mencari hidup lebih baik, dan mereka dapatkan itu. Artinya kesempatan hidup lebih baik di daerah itu lebih terbuka. Jadi kalau mau bilang sejahtera, mereka lebih sejahtera daripada yang ada di Pulau Jawa. Saya sampai ada sempat juga berpikir gini mengenai Kalimantan. Mungkin orang di Jawa, gambarannya ya, orang di Jawa itu melihat Kalimantan gelap. Ya. Tapi orang Kalimantan sama juga. Orang Kalimantan lihat di Pulau Jawa terang benderang. Wah, lampu-lampu di mana-mana cerah lah pokoknya. Kayak berlian. Ya. Untuk penglihatan secara fisik. Tapi kalau buat penghasilan, orang di Jawa lihat di sana, woi, emas semua. Orang di sana kalau datang kemari, aduh susahnya hidup di sini. Nah ini fakta aja seperti gitu. Ya gitu sebenarnya, apa ya, pemerintah itu beruntung sih ada orang kayak Om John, karena dia nggak perlu nugasin orang untuk melihat ke daerah mana ke pelosok gitu kan. Dengan adanya Om John bisa ngasih laporan, mungkin lewat video, lewat apa, dan itu up to date. Ya. Maksudnya kan kadang pemerintah nugasin belum tentu setahun sekali apa sebulan sekali gitu, belum tentu kan. Mungkin saat dia ditugasin masih bagus. Dan mungkin ternyata juga sekarang udah enggak. Mungkin gitu. Juga pusat mungkin terima laporan manis-manis saja ya mungkin ya. Mungkin dia, aja makanya. Kemungkinan aja. Jadi nggak tahu fakta yang ada di lapangan. Nah, itu kan bisa langsung. Mungkin dengan video, misalkan Om John bikin video di satu daerah, saat itu juga langsung kirim gitu, atau tayang ada yang lihat, kan bisa langsung kontak Om John. Bener nggak, coba lihat kondisinya sekarang, bisa langsung live video. Nah itu kan mata buat mereka sebenarnya. Sebenarnya seperti tanpa itu bisa harus, ya, harusnya tanpa bisa harus gitu. Meng-hire Om John misalnya. Kan bisa aja ya, gitu sih Om ya, apa namanya ya. Jadi, harapannya seperti itu ya, buat daerah ya, juga betul. Akhirnya dapat juga apa namanya perbaikan. Dan yang lebih. Iya, itu bukan untuk hal yang jelek aja loh, yang udah bagus juga bisa langsung dilapor. Sekarang di sini udah bagus loh. Waktu berapa tahun lalu saya kesini nggak kayak gini. Jadi emang hal yang positif juga, bukan cuma hal negatif gitu. Itu kan laporan sebenarnya semua hal yang terjadi saat itu. Iya, betul. Positif, jadi negatif. Memang sebetulnya jadi apa ya, sekedar komplain aja gitu kan. Mungkin pusat juga udah melihat gitu ya, sudah melihat apa yang saya bagikan gitu ya. Mungkin juga udah action juga ada, lihat dari begitu kan, nggak harus kita ngomong langsung sebenarnya, karena mereka juga mengikuti sebetulnya salah satunya perjalanan gue juga, mungkin mereka juga ikuti gitu ya. Ya seneng lah kalau pengen juga, keinginannya juga pengen daerah itu maju gitu ya. Artinya gini loh, seperti yang kita lihat di Kalimantan Barat ya, itu dari Entikong Badau itu boleh kata perjalanan sekitar 260 kilo. Sebagian besar
besar sekali bagiannya, jalan yang masih tanah, batu-batu nggak keruan gitu. Lalu bahkan jembatan juga nggak ada, mobil nggak bisa lintas. Jadi dia bisa masuk lewat daerah mana, lalu keluar lagi, baru masuk lagi gitu. Waktu itu di tahun 2020 waktu itu ya, itu dari bulan Januari sampai April ada di Kalimantan Barat sama 3 kabupaten di Kalimantan Tengah. Setelah itu kena COVID harus keluar ya. Tapi di bulan Februari Maret itu ada di daerah sana, Entikong, antara Entikong Badau. Memang jalan itu kalau orang sana bilang sih jalan paralel. Jadi jalan itu boleh kata jalan terdekat dengan perbatasan atau hampir setara dengan perbatasan dengan Malaysia ya. Dan baru dibuka, dan masyarakat di sana tuh sebetulnya udah merasa senang dengan terbuka, karena tadinya mungkin hutan rimba dan itu jalan yang dikatakan oleh informasi dari masyarakat dulunya itu jalurnya illegal logging gitu ya. Oleh pemerintah yang sekarang ini dibuka, kerjasama juga dilakukan oleh TNI di sana, lalu udah mulai terbuka dan dalam proses sekarang pembuatan jalan yang lebih baik. Artinya gini loh, masyarakat sana sebetulnya kaya dari hasil pertaniannya itu kaya. Ada satu temen saya kenalan di sana ya, daerah Sebetung Baloh, itu orang dari Jawa mencari hidup di sana sampai berumah tangga di sana. Dia punya lada mericanya itu banyak sekali, 1 kamar, bayangin tuh, itu nggak bisa keluar, belum bisa dia jual. Artinya orang-orang sana tuh hidupnya makmur gitu ya, hidupnya berkecukupan, cuma memang nggak bisa keluar, aksesnya untuk sampai ke kota. Seperti juga dapat informasi waktu itu dari ya, itu kan masalah yang harus dipikirin juga ya sendiri. Jadi inilah biar ketahuan gitu ya daerah sana bagaimana. Jadi seperti puskesmas daerah Semaning namanya, puskesmasnya bagus, jalannya aspalnya bagus daerah situ, tapi sekitar 2 km, selebihnya udah jalan nggak keruan lagi tanah. Untuk sampai ke kota 180 kilo, sampai kepala puskesmasnya bilang, Om, kita kalau mau bawa pasien dari sini ke kota ya itu jarak 180 kilo, itu kalau kering jalannya paling cepat 6 jam. Kalau hujan bisa sampai nginep 24 jam. Kan saya ngebayangin bagaimana pasien itu ada di dalam ambulans, betapa susahnya. Itu pun keadaan sekarang loh, mungkin dulunya sebelum terbuka pada waktu itu ya, seperti apa lagi nggak ngerti itu kayak gimana. Artinya gini loh, dengan keadaan pada waktu itu di sana itu udah bisa ambulans 6 jam, masyarakat itu juga udah bisa kasih keluar hasil buminya untuk dijual di kota ya, itu masyarakat udah senang. Mungkin kalau kita model kayak di Jawa gini semua jalannya aspal, rusak dikit aja udah ngoceh, udah ngeluh. Di sana enggak. Ya itu kenapa mereka ekonomiannya kurang maju, karena itu jalannya kurang bagus. Jadi untuk ngirim barang, saling kirim barang. Pertanian juga susah. Begitu. Ya, lebih mungkin kalau pertaniannya nggak seberapa, tapi hasil dari pertaniannya itu loh. Iya, paling pertanian untuk daerah situ aja. Mau modern juga kalau nggak bisa nggak bisa dibawa keluar, untuk apa gitu kan? Mau secanggih apa kalau nggak bisa keluar, untuk apa? Secara overall nih Om, dari pandangan Om John nih, kan udah 3 pulau besar ya. Ya. Udah bisa menyimpulkan paling nggak, sebenarnya masyarakat Indonesia tuh gimana sih? Om John kan ketemu orang dari level petani mungkin sampai ke bupati udah pernah ketemu dong. Dan ya, bisa ngambil. Ini panjang kalau mau itu panjang. Disingkat aja, maksudnya orang Indonesia ini sebenarnya gimana sih? Dari sudut pandang apa nih?
mau dilihat dari mananya nih? Iya, dari Kultur kultur atau juga, dari kepribadiannya, dari Oke, jadi kalau bicara kepribadian lain-lain daerah lain ya. Oke. Tapi kesimpulan semuanya orang-orang di daerah itu orang-orang baik semua, gitu loh. Pada dasarnya mereka orang-orang yang baik, nggak ada lah nggak ngalamin sekalipun ketemu orang yang di semua jahat pulau itu gitu loh. ya, di yang Di udah setiap daerah terpelosok pun. yang udah saya jalani ya, semua pelosok. Dan mereka menerima saya itu baik banget gitu ya, baik banget. Dengan masing-masing dengan ciri khasnya daerah masing-masing ya. Itu biasanya terkait dengan budayanya. Misalnya orang-orang Sumatera Utara, Batak itu bahasanya keras-keras gitu kan. Bukan bahasanya, suaranya keras-keras, lalu intonasinya kita yang biasa di Pulau Jawa ya mungkin kaget seperti itu, tapi ya begitulah keadaan di luar. Lalu dengan orang-orang seperti di Sulawesi, mungkin mereka di luar Sulawesi kita tahu banyak mereka dianggap keras-keras gitu ya, tapi kalau kita coba renungin lagi kenapa mereka bisa begitu, karena ini adanya di Pulau Jawa ya, karena untuk hidup susah, keras, jadi ya mereka seperti begitu. Tapi waktu kita sampai di daerahnya enggak, itu mereka baik-baik semua orang-orang di sana gitu loh. Artinya semua Memperhatikan perjalanan saya sampai makan di rumah makan yang orang-orang mereka memang asli orang sana tuh seringkali nggak bayar ya, duitnya nggak laku. Seperti kayak gitu. Itu bukan cuma di sana ya, artinya Sumatera juga begitu, di Kalimantan juga sama. Ya intinya masyarakat itu menerima kehadiran Om John singgah ke daerahnya. Ya, kan? Betul. Dan mereka nggak yang wah ini orang asing nih, ya, jangan bahaya nih atau apa gitu. nggak ada. Mereka baik semua, gitu loh. Dan yang menyedihkan malah bukan di masyarakatnya, tapi di alamnya, gitu ya. Di alamnya, ya. Boleh kata kesimpulannya banyakan rusaknya deh kalau di daerah. Di Sumatera gitu juga. Itu rusak karena masyarakatnya sendiri ya, memang perubahan alam. Jadi semua kerusakan alamnya bukan kena alam. Kalau alam nggak akan mau merusak itu enggak ya, tapi kena perilaku manusianya aja mas. Kalau dibilang masyarakat setempat terbawa aja, tapi lebih kepada kepentingan gitu ya, kepentingan pengusaha ya, macam-macam deh ya, nggak usah saya sebutin lebih panjang lagi, lebih jauh lagi, tapi saya tahu faktanya, ya udah lihat sendiri. Dan pengelolaan alam yang tidak gimana ya, mau dibilang kejam ya, sepertinya memang begitu kejam. Merusak alam itu benar-benar, itu bukan cuma dikuras ya, dirusak, bahkan menurut penilaian saya itu dirusak. Jadi seperti dirusak oleh mereka sendiri. Ya. Apa dari perusahaan luar ke situ ngerusak? Ya, perusahaan-perusahaan inilah gitu ya. Perusahaan-perusahaan ini yang merubah awalnya ya kayak gini ya. Itu kan hutan dibabat, diambil kayunya. Setelah itu kayunya udah habis, dijadikan satu tanaman sawit misalnya ya, yang sebetulnya harus berimbang lah, karena alam di sana adalah alam hutan, akhirnya jadi rusak. Juga dengan tambang, tanahnya dikupas, diambil tambang batu bara misalnya gitu ya, diambil batu baranya,
udah jadi lubang gitu, nggak ditutup lagi, ya jadi rusak lah. Apa yang bisa, tumbuhan apa lagi yang bisa tumbuh kalau udah jadi lubang-lubang dan isinya air. Lalu juga dengan emas, ya, tambang emas, tambang ilegal, penebangan hutan yang ilegal banyak sekali sebenarnya, banyak sekali seperti gitu. Dan itu iya ya, Kalimantan dibilang paru-paru dunia, tapi yang saya udah jalani rasanya kalau mau dibilang paru-paru dunia itu cuma label aja deh. Itu dulu mungkin itu dulu ya, artinya udah dapat simbol seperti itu tidak dijaga kan, jadinya ya seperti sekarang ini. Di sana pun masyarakat di sana bilang cuaca udah nggak seperti dulu lagi, nggak bisa nentukan di bulan ini saya bisa tanam pasti ada hujan, enggak, berubah semua. Dan longsor di mana-mana juga banyak. Tapi kan perusahaan itu mereka setiap habis nebangin pasti ditanam lagi sama mereka. Ya, Pasti ada penanaman lagi. tebang hutan, tanam sawit. Sementara kita lihat pohon-pohon besar, ada fotonya bagaimana truk itu bawa kayu segitu besar, panjangnya minta ampun. Kan kalau pohon itu rubuh, kan pohon-pohon kecil juga ketarik semua, ya Iya. habis lah, iya kan? Dia yang besar rubuh gini, plak, Tiban. ditarik, seret, ini sebelah sini habis semua, yang baru mau tumbuh. Setelah itu terbuka, nggak ada peneduh, matahari langsung ke situ. Pohon-pohon kecil yang masih butuh pelindung gitu ya, daun-daun tumbuhan pelindung nggak ada, lalu dia harus kepanasan pada mati. Cuma sayangnya itu ya, tumbuhnya bertahun-tahun, Cuma sehari aja. sehari aja habis, lalu harus tunggu lagi puluhan tahun untuk sampai Iya. besar seperti itu. Iya sih, betul. Terus apa nih Om, kesan-kesannya Om selama perjalanan itu? Kapok atau pengen lagi atau apa? Nah, jadi kalau untuk perjalanannya sih tetap akan dilanjutkan gitu ya. Masih belum pengen berhenti, pengen sampai 80 tahun. Kalau bisa ya, Sekarang jalani. Sekarang? Sekarang 63. 63. Masih ada 17 tahun. Tapi kalau 80 masih oke, kita jalani aja. Gitu ya. Kenapa enggak? Artinya untuk sampai ke sana kan kita juga harus melatih fisik, terus jaga kondisi juga, ya makan yang benar, lalu pola hidup, ya mungkin pola hidup ala masing-masing lah untuk bisa eksis terus gitu loh. Ya. Jadi gini, orang keliling Indonesia itu banyak. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, yang naik sepeda juga banyak. Yo, Ya, benar kan? Ya. Nah, mungkin yang membedakan Om John ini dengan orang-orang yang lain keliling Indonesia itu adalah Om John itu dia selalu mampir di setiap kabupaten. Ya. Benar, Om? Jadi bukan cuma sekedar jalan-jalan lewat. Dia tiap kabupaten dia minta stempel, tanda tangan untuk bukti dia pernah singgah di situ. Dan tujuannya nanti itu untuk setiap ada orang luar naik sepeda juga ke situ bisa dipantau, bisa terdeteksi gitu, bener? Oh ya, jadi pada waktu jalan di Sumatera itu, kenapa di perjalanan itu juga setiap polsek Polsek. ya saya singgahi. Selama di perjalanannya, semua polsek itu pasti saya singgahin ya. Dan di situ juga suka ngingetin polisi, tolong dipantau juga kalau ada pesepeda, karena belum tentu mukanya muka Indonesia tapi orang Indonesia, karena seperti orang Vietnam, terus orang Thailand, Malaysia, itu muka-muka kayak Indonesia.
jangan sampai mereka nanti merasa terganggu, apalagi sampai merasa sama sekali nggak enak, karena pasti tulisan dia akan menyebutkan, bukan menyebutkan daerah lagi, menyebutkan negara juga, Indonesia, kan bikin malu gitu loh. Makanya itu ajak polisi yuk Pak, kalau ada pesepeda tolong dipantau ya gitu. Itu waktu jalan di Sumatera. Dan dari perjalanan sekian banyak itu ya yang saya lakukan, jadi saya tahu daerah ini. Nanti juga seperti ada berapa pesepeda dari luar itu udah masuk ke Indonesia, dan saya bilang jalan di Indonesia udah aman, gak usah takut deh, itu cuma cerita aja, yang sekarang itu semuanya baik. Dan mereka rasakan asik kok jalan di Sumatera. Yang katanya di beberapa daerah gitu ya tidak aman, enggak juga tuh, aman-aman aja. Dan sekarang makin banyak teman-teman pesepeda dari komunitas federal, ada dari lain-lain, itu rame-rame sekarang nih, lagi rame-rame pengen sampai di Sabang kilometer 0 di sana. Jadi aktivitas bersepeda nih makin bagus, makin keren. Dan juga dari hasil perjalanan itu, dari ada komunitas-komunitas yang bahkan sampai menyediakan rumah-rumah singgah gitu ya di tiap-tiap kota. Jadi kalau ada yang jalan dengan keramaannya, diajak yuk mau tidur sini, ada tempat kita gratis. Artinya buat pelintas-pelintas gitu yang mau tujuan misal Sabang, nggak harus keluar uang banyak buat tidur, nggak usah ke hotel atau penginapan harus keluar uang. Jadi, nah, untuk tahu rumah-rumah singgah ada di mana aja, ada komunitas atau harus jadi ada website? Cerita atau... bersambung. Oke. Cerita bersambung. Jadi di Facebook, kayak di Facebook sekarang semua udah saling terkait gitu loh. Daerah di sana dengan Pulau Jawa, dengan Bali, Lombok, bahkan Kalimantan, Sulawesi, semua udah. Jadi ada teman-teman yang lagi jalan di Sulawesi misalnya gitu ya. Nah itu juga gitu. Dia di mana-mana gampang, nggak ada tempat buat. Berarti tinggal posting di Facebook, saya di Sulawesi ini rumah singgah di mana, nanti keluar tuh pada ngasih tahu di sini gitu. Jangankan posting. Udah sampai sini udah ketemu komunitas, ntar buat sampai sana nggak usah dia posting lagi, di sana udah ditunggu gitu. Nah ini kerennya dari sepeda perjalanan panjang ya. Artinya nggak perlu takut melakukan perjalanan panjang itu dengan takut nggak ada biaya misalnya gitu ya. Jadi pengalaman juga selama perjalanan tuh, seperti saya jalan di Sumatera itu dengan 100.000 mulainya di Bakauheni, jalanin 1,5 tahun nggak kelaparan. Seperti gitu. Kelaparan bisa ganti handphone berkali-kali. Bisa ganti handphone berkali-kali, benar. Jalan di Sulawesi juga sama gitu. Jalan di Kalimantan juga sama. Artinya kita harus tanemin gitu ya di diri kita, bahwa semua orang itu baik. Kita akan ketemu orang baik terus. Perlu diingat tuh kata-kata itu tuh, penting. Ya, semua orang nggak baik. Kalau mau bilang yang nggak baik, lebih baik kita bilang kita yang nggak baik. Seringkali kita dapat informasi dari teman, wah di daerah ini banyak orang jahatnya misalnya gitu ya. Nah kita sendiri belum pernah ke sana, kita sendiri belum pernah ketemu mereka. Cuma dengar cerita dari orang lain, waktu kita sampai ke sana perilaku kita udah aneh-aneh deh. Kita ngeliat orang, wah jangan-jangan itu orang jahat. Padahal yang ngomong ke sana banyak orang jahat belum tentu baik juga kan. Ya seperti itu deh ya, kan? Yang jelasnya bukannya belum tentu, udah pasti udah nggak baik. Soalnya kan udah nebarin prasangka buruk kepada yang lain, seperti itu. Artinya jadi kita itu ya catat nih diingetin nih, kita harus mengatakan semua orang baik. Kalau bisa buat kita sendiri pribadi ya, kita orang yang nggak baik gitu loh. Kita salahkan diri kita sendiri, jangan salahkan orang lain. Lebih baik begitu, tapi kita sendiri aja buat kita sendiri ya. Walaupun ada yang jahat sama kita Om ya. Ya nggak akan ada yang jahat. Nggak ada. Nggak pernah. Saya nggak pernah ngalamin kayak gitu. Semuanya baik gitu loh. Iya. Ya dari 2017 sampai sekarang. Jadi orang itu baik. Di setiap perjalanan kuncinya itu Om John. Bukan harus bawa uang banyak,
harus bawa bekal banyak. Kuncinya cuma satu, semua orang baik, cukup. Akan terjamin makannya, tidurnya. Dan Om John ini nggak pernah mau tidur di kamar hotel walaupun dikasih hotel. Dia selalu di luar. Menderita. Kayak mau Tapi ngalamin juga kemarin. nggak bisa pakai AC dia. Ditaruh di hotel. Waduh, menderita. Sampai akhirnya minta keluar. Dan Om John selalu sekarang udah buat video, udah berapa kali setiap kunjungan daerah tuh dia selalu buat video, selalu cerita tentang daerah itu, di situ ada apa aja. Nah kalau pada mau lihat, silakan kunjungi channelnya Om John. Gue Sayang Nusantara Official. Nah, gue Sayang Nusantara Official gitu. Itu sekilas perjalanan pendek. Kalau mau detailnya bisa dibuka YouTube-nya. Dia ada di mana, ada apa aja di sana, itu dijelasin semua sama Om John. Nah, terus Om John kesini ke Jakarta ini atas undangan komunitas untuk mengawal tur bersepeda Jakarta Bali. Konsepnya fun tour, touring dengan bergembira. Fun Tour de Bali. Jakarta Bali ya, Ya, dan itu direncanakan di bulan Oktober, akhir Oktober sampai sepertiga bulan November itu udah sampai di Bali. Sekitar tanggal 10 deh. Berapa hari? Dari tanggal 30. Sekitar 12 hari. 12 hari bersepeda, tapi tidurnya selalu di hotel bintang 3 minimal. Betul? Ya, seperti itu. Kita Jadi udah siapkan. nggak bakal sengsara. Ya mau ikut bisa, nanti mau ikut ya di acara itu bisa, nanti akan dikasihkan deh kontak personnya siapa itu ya. Itu bulan Oktober ya? Oh, Di sebentar bulan lagi Oktober ya. Awal, tengah, akhir kira-kira? Akhir. Wah, akhir. Tanggal rencananya sih tadinya pertengahan bulan, tapi bergeser ke akhir bulan karena di tengah bulan itu juga banyak acara bersepeda juga, jadi akan tabrakan dengan acara-acara yang lain. Oke. Gitu. Oktober ke November berarti nyebrang. Ya, Ya. Oktober start, November finish. Oh ya, enakan hujan apa enggak kalau bersepeda? Kalau bersepeda, Jarak jauh ya? ya enaknya bersepeda jarak jauh. Satu, buat saya ya pribadi ya, lebih seneng hujan. Kedua, Lebih dingin jalan malam. Bagaimana? Jalan malam. Karena sepeda yang saya pakai itu beratnya itu sampai 50 kilo. Dengan bawaannya ya, sepeda dengan bawaannya 50 kilo up. Lebih, paling minim 50 kilo. Itu karena gini, perjalanan ini saya nggak mau ambil risiko, nggak mau ambil sulit. Jadi kalau ada kerusakan, saya spare part, peralatan buat perbaikan semua lengkap ada. Gitu ya. Jadi ya tahu deh kunci-kuncinya pasti berat-berat gitu ya. Dan spare partnya seperti hub saya bawa, pedal saya bawa, bahkan crank saya bawa, sprocket itu bawa, rantai, jari-jari itu semua harus ada. Karena perjalanannya bukan cuma di jalan aspal yang enak. Ada masuk-masuk sampai ke area lewat-lewat hutan yang nggak ada kampung, nggak ada bengkel yang pasti. Dan kalau kita nggak bisa, Itu kita kan akan kesulitan. kalau touring sendiri. Ya. Nah kalau pantur itu nanti gimana? Kalau Kalau harus bawa pantur- jari-jari sendiri. Kalau bawa pantur spare part. gini, kalau pantur kita pasti ada teknisinya. Oh. Dan kebetulan teknisinya juga saya juga akan masuk. Berarti ada masalah udah ada yang ngurusin. Ya, karena saya tahu apa yang harus dibawa, itu kasih Oke. kita siapkan. Seberapa banyak peserta itu 30 sampai 50 orang. Dan semua sepeda saya akan bawa spare part yang Sepeda peserta yang itu ya. buat sepeda peserta gitu ya. Kalau pakai road bike ban 700, jari-jarinya saya bawa yang 700. Itu umumnya jari-jari yang Nah terus kalau ada trouble gitu kan ketinggalan ya. oh ya, Sama kan di belakang yang ada lain. mobil pendukung. Oh ada mobil Ya. lagi. Jadi gini, kalau bisa diperbaiki tempat walaupun ketinggalan, silahkan aja kita perbaiki dulu. Setelah itu dia naik mobil yang itu, evakuasi, dibawa sampai ke rombongan, dilepas, lanjutin perjalanan. Gitu loh. Oke. Akan kesana Berarti teknisnya. akan ada mobil untuk evakuasi, Ya. ya kan? Nah terus kalau ada yang sakit misalnya, Oke, kita ambulans juga sedia. oh, oke, berarti komplit ya? Ya. Wah itu berarti memang tur yang
lumayan worth it lah menurut saya, karena tidurnya juga enak di Hotel Bintang 5, ada ambulans. Dan nggak usah takut untuk di perjalanan itu, dari kepolisian juga semua mendukung di perjalanan, juga untuk apa seperti rumah sakit juga kita udah punya hubungan untuk perjalanan nih Pantur de Bali ini. Pastinya tidur enak, makan enak ya. Makan enak udah pasti sama deh. senang-senang bersepeda Ya. Jakarta Dan, Bali. juga diusahakan ada hiburannya Oh, di gitu. setiap istirahat seperti gitu. Oke, bagi yang mau ikut silakan ditunggu, Bisa langsung kontak. nanti kontaknya dikasih. Sampai di bulan Oktober kita tutup pendaftarannya. Oke, ya cukup gitu dulu ya, kita ngobrol ya. Oke. Ya. Ada lagi mau disampaikan, silakan Om. Jadi gitu untuk teman-teman pesepeda, ya, juga yang ingin bersepeda, ayo lakukan olahraga dengan sepeda ya, karena di sepeda itu banyak hal yang baik yang akan kita dapatkan untuk fisik kita ya, tetapi dengan catatan jangan dipaksakan. Dan untuk yang pemula-pemula sebaiknya bertanya dengan yang sudah pengalaman harusnya bagaimana bersepeda, karena sepeda bukan cuma asal duduk di atas sepeda bisa gue selalu udah oke. Karena ada dasar-dasar, dan sekarang udah banyak orang yang tahu dasar-dasar bersepeda itu seperti apa, bagaimana. Jadi kalau kita lihat dari Google gitu ya, kita dari buku kita baca, belum tentu kita bisa terapin. Tapi kalau dengan ada yang bimbing gitu ya, yang udah pengalaman bimbing, itu akan lebih cepat kita paham. Seperti itu aja. Sepeda apapun ya, mau sepeda tua, mau sepeda yang baru, dari yang murah sampai yang mahal, itu cuma sebagai alatnya aja ya, digunakan. Percuma kalau sepeda mahal-mahal nggak digunakan cuma buat dipajang, nggak dapet sehatnya Ya. seperti itu. Jadi tambahan sedikit dari saya, nggak perlu dengan sepeda mahal, sepeda yang kita punya aja, yang penting sehat, dan yang terpenting selalu beranggapan semua orang itu baik. Hidup Anda akan terjamin kayak Om Jo. Oke, sedikit moto saya ya, maju seiring waktu, jangan berhenti karena waktu nggak akan nungguin kita, tapi jangan betul. juga melampaui waktu, akan sia-sia. Oke, itu dulu. Silahkan direnungkan, maksudnya itu semua baik. Oke. Capek boleh, tapi capek itu boleh, wajar maksudnya, tinggal beristirahat tapi tidak berhenti. Betul loh? Iya. Oke. Sampai jumpa di obrolan berikutnya, obrolan DPR di bawah pohon rindang. Sampai jumpa.